ketika Nabi akan memimpin sholat berjamaah para sahabat, Nabi itu datang kepada para sahabat, mengusap bahu-bahu mereka, dada-dada mereka, seraya bersabda, la takhtalif sufufukum fatakhallaf qulubukum. Janganlah kalian berselisih dalam saf kalian, barisan kalian, sehingga berselisih hati kalian. Ya, jadi antara saf tidak berselisih dengan hati tidak berselisih itu berkaitan. Nah, sementara barisan sholat itu dikatakan berselisih softnya jika dua syaratnya tidak terpenuhi. Apa itu? Syarat soft itu lurus dan rapat. Ya. Kalau lurus tapi tidak rapat, itu namanya berselisih. Atau kalau rapat tapi meliuk-liuk, itu namanya berselisih. Soft itu harus lurus dan rapat. Ya. Next slide, please. Nah, maka dalam hadis ini, Nabi sampai mengatakan, qimus sufufa. Ya, hendaknya kalian tegakkan soft-soft kalian, ya. Wahadhu bainal manakib, sejajarkan pundak-pundak kalian. Terus Nabi jelas tegas menyatakan wasuddul khalal, tutuplah celah-celah di antara kalian. Jadi Nabi tidak membenarkan boleh ada celah-celah di antara orang yang salat berjamaah. Terus Nabi lanjutkan, ya. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan hendaknya kamu berlemah lembut terhadap kedua tangan saudara kalian. Maksudnya begini. Kalau kita sedang sholat di soft kedua, soft depan ternyata ada celah. Kelihatannya muat satu orang tapi agak sempit. Masuklah dengan lemah lembut di situ. Karena kanan kiri kita itu tangan saudara kita. Terus apa kata Nabi selanjutnya? Nabi ulangi lagi soal celah. Saking seriusnya urusan celah ini. Apa kata Nabi selanjutnya? Wala tadharu furujatin lisyaitan. Dan janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Nabi bisa lihat setannya, kalau kita manusia biasa nggak bisa lihat setan. Jadi kata Nabi, kalau ada orang sholat berjamaah tapi ada celah-celah di antara mereka, itu pasti setan di situ nongkrong. Ya, pantas kalau Nabi bilang soft itu berselisih, ya sudah berselisih hati karena setan ada di kiri kanannya. Ya, bahkan yang lebih mengerikan lagi, kata Nabi SAW, waman wasala soffan wasalahullah, waman qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung soft, Allah sambung dia. Barang siapa memutus soft, Allah putus dia. Urusan apa ini sambung dan putus? Urusan rahmat Allah. Bayangkan. Jadi kalau kita sengaja sholat, ada celah-celah kita putus soft, ya, itu kita nggak dirahmati. Tapi sebaliknya kalau kita menutup celah-celah, kita sambung soft, kita dirahmati oleh Allah. Ya. Next slide, please. Nah, karenanya Nabi pernah sampai bertanya kepada para sahabat, ala tasufuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha. Apakah kalian, mengapa kalian tidak bersaf berbaris dalam sholat kalian seperti malaikat bersaf berbaris di hadapan Allah? Para sahabat nggak pernah lihat malaikat sehingga mereka bertanya-tanya, ya Rasulullah, bagaimana sih para malaikat berbaris? Kata Nabi, mereka menyempurnakan saf awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam saf dalam barisan. Jadi saudaraku rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bangga melihat umatnya sholatnya, barisan safnya itu seperti para malaikat. Itu Nabi bangga sekali. Softnya lurus dan orang berlomba ingin di soft awal dan rapat lagi. Ya, itu Nabi bangga. Dan kalau itu jadi kebanggaan Nabi, mestinya menjadi kebanggaan kita. Dan kalau itu jadi kebanggaan kita, mestinya kita tidak rela itu dirubah barang sedikit pun. Ya, karena Nabi tidak mungkin berdusta. Nabi tidak mungkin menyuruh kita rapat dalam soft, padahal Nabi tahu suatu ketika nanti akan terjadi penyakit yang bisa menimbulkan penularan. Ya, mesti ada pengecualiannya, tapi Nabi tahu bahwa dia tidak mungkin menimbulkan mudarat, ya, sehingga Nabi tidak pernah mengarahkan seperti itu. Karenanya saudaraku rahimahumullah, next slide please. Coba lihat gambar ini, ya, coba lihat gambar ini. Kenapa kok jadi mirip? Yang kanan bukan kaum muslimin, yang kiri sepertinya kaum muslimin. Next slide please. Kenapa kok jadi mirip? Yang kanan bukan kaum muslimin, yang kiri kaum muslimin. Next slide please. Tadi sujudnya, sekarang berdirinya. Berdirinya juga jadi mirip sekarang. Yang kanan bukan kaum muslimin, yang kiri kaum muslimin. Nah, next slide please. Nah, di gambar ini akhirnya dijelaskan bahwa yang atas itu kumpulan kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 nggak ada seperti itu. Sedangkan yang bawah al-Budhiyin, kaum Buddha. Ya. Jadi, kalau kita pelajari sejarah Islam,
Dahulu pernah terjadi wabah, pernah. Dan dahulu wabahnya lebih mengerikan daripada wabah sekarang. Dulu orang baru kelihatan tanda-tanda ketularan di kulitnya bintil-bintil, sorenya mati, Pak. Sementara sekarang orang divonis positif terinfeksi, ya, itu butuh sekian hari, sekian belas hari dia diisolasi, dan kemungkinannya dua. Kemungkinan sembuh 80%, kemungkinan wafat 3%. Ya, statistik kan menunjukkan begitu. Sampai sekarang statistik di mana-mana yang terinfeksi 100%, yang sembuh 80%, 70%, yang meninggal 3%. Begitu. Tapi kok bisa dahulu kala sudah begitu mengerikan wabahnya, nggak ada catatan sejarah dari ulama, dari para sahabat yang mengatakan waktu itu sholat sampai berubah tata caranya. Nggak ada. Cuman sekarang saja ketika kaum Yahudi mimpin dunia ini, ya, sholat diharuskan berubah tata caranya ketika ada wabah. Terus bagaimana catatan sejarah tentang dahulu kala waktu umat Islam kena wabah? Betul, masjid-masjid jadi sepi sholat berjamaahnya. Tapi sepi bukan karena dilarang untuk sholat berjamaah, tapi karena yang sehat tinggal sedikit. Sementara kita yang ke masjid kan yang merasa sehat diri kita. Kenapa kita harus demikian? Ya. Nah, saudara rahimakumullah, next slide please. Karenanya Nabi bertanya, kenapa kalian tidak bersaf seperti para malaikat bersaf? Coba lihat gambar di bawah ini. Ini kan cakep. Yang sebelah kiri safur rijal, saf kaum laki-laki, tidak ada celah bagi setan menyelinap di dalam barisan itu. Begitu juga saf kanan, saf penisa, saf kaum wanita, tidak ada celah di antara mereka sehingga setan bisa menyelinap di antara mereka. Ya, nah next slide please. Ini hadis benar-benar harus kita kunyah-kunyah, kita hayati betul. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku akan datang di hari berbangkit nanti dengan wajah, dengan kaki, dengan tangan, bercahaya, bersinar, bekas wudhu. Ya. Jadi Nabi nanti bisa menandai umat Islam dari apa? Dari bekas wudhunya. Cahaya wajahnya, tangan, kakinya kelihatan. Aku menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi punya telaga yang isinya air jernih dan air lezat. Semua muslim lewat situ pasti dibagi segelas-segelas. Dan siap muslim yang sudah minum dari air telaga itu nggak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar. Ketahuilah, kata Nabi, ada beberapa orang akan dihalang-halangi mendatangi telaga itu seperti onta hilang dihalang-halangi kembali kepada pemiliknya. Aku memanggil mereka dengan kasih sayang. Halumma, halum, kemari, kemari. Gitu. Karena Nabi tahu ini umat yang pernah berwudu bahkan sholat dahulu di dunia. Tetapi akhirnya malaikat menjelaskan kenapa kok mereka dihadang. Karena sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya. Ya. Jadi mereka sudah rubah ajaran Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga akhirnya yang Nabinya panggil dengan penuh kasih sayang, Nabi usir, menjauh. Nabi nggak mau dekat-dekat dengan umatnya yang berani-berani merubah aturan, ya, agamanya, ajaran agamanya. Dan dalam hal ini agama Islam ini yang paling pertama, ya, tauhid, iman. Sesudah itu apa? Sholat. Bahkan sholat menjadi hal yang pertama kali diperiksa di hari berbangkit kelak nanti. Next slide, please. Nah, di dalam ayat ini, ini Al-Quran ya, Allah Ta'ala yang berfirman, Allah singkap kepada kita, setan dari kalangan manusia itu siapa? Kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan temukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman, ialah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Makanya hari ini di mana kaum muslimin paling teraniaya itu di dua tempat. Satu yang dikuasai kaum Zionis Israel, yaitu Palestina, dan satu yaitu di Xinjiang, di China bagian barat, yang dikuasai oleh kaum musyrikin Cina. Ya. Ini dua kaum ini dahsyat sekali permusuhannya kepada umat Islam. Next slide, please.